foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo dan satu-satunya UGM, ijazah UGM. Oke, sejak tadi Bung Rismon belum bicara, saya berikan kesempatan Bung Rismon soal pelindungan data pribadi atau apa, silakan. Bukan Bang, itu nanti Mas Roy. Jadi kalau saya ya jauh panjang kita periksa kepake forensik kita ya, programming ya, terus kita ke Pak Kasmujo, ke Pak Profesor Sofyan Effendi. Ternyata seperti spiral akhirnya kembali ke awal, yaitu satu-satunya ijazah di UGM. Ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Memang nggak boleh pakai kacamata? Ya itulah, kembali ke awal, kita sudah periksa, kita ke lapangan, ke ketoyan dan segala macam. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini, kecuali UGM. UGM mengubahnya entah mulai kapan ya, untuk mencocok-cocokkan punyanya Pak Jokowi yang berkacamata itu diubahlah aturan. Anda yakin ini ada aturan bahwa foto tidak boleh berkacamata di ijazah? Semua universitas Bang, sampai hari ini, sampai detik ini. Jangankan foto ijazah. Izin Bang Aiman, saya kan langsung dipotong. Saya punya info soal itu Bang Rismon. Oke, sedikit menambahkan dari Sentana itu. Jadi ada 505 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya dari UGM. Ya. Nomor 30 itu adalah ijazah Joko Widodo yang kita pertanyakan itu, Fakultas Kehutanan. Dan di nomor 38 itu adalah satu lembar printout surat pengumuman UGM nomor UGM _6529 _1 _07 _15 tentang penulisan ijazah sarjana UGM tanggal 3 November 84 yang isinya tentang kacamata. Artinya tidak boleh berkacamata. Itu aturan nomor berapa? UGM _6529 _1 _07 itu kita dapatkan informasinya karena Pak Bonatua yang selalu bertukar data dengan saya, maksudnya itu satu tim. Artinya Pak Bonatua menyurati kedua kali setelah meminta pertama kali keluar nomor 30 itu ijazah. Ditanya apakah ijazah UGM boleh berkacamata seperti kata Bang Rismon tadi. Nanya ke UGM nih. Nanya ke UGM bersurat resmi. Sehingga jawabannya adalah ini. Surat nomor UGM _6529. Menurut surat itu? Nah, ya sudah diambil Polda Metro Jaya. Mungkin Polda Metro Jaya yang bisa menjawab boleh berkacamata atau tidak. Oke, saya luruskan ya karena kebetulan saya belum selesai. Nanti Bang. Oke. Ya. Kacamata ya. Jadi foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo dan satu-satunya UGM, ijazah UGM. Ya. Nah sekarang itu tadi sudah saya baca semua mulai di UI, ITB segala macam sampai sekarang itu tidak dibolehkan berkacamata. Nah UGM ya untuk menyesuaikan foto ijazah berkacamata Jokowi diubahlah aturan itu entah mulai kapan. Karena tahun 98 saya lulus teknik elektro UGM itu nggak boleh itu sama sekali tuh, pantang. Nah sekarang yang kita baca syarat yudisium di UGM itu boleh berkacamata. Asal jangan hitam. Jadi boleh kacamata pink, kacamata biru terong, kacamata jingga, kacamata hijau tua, kacamata kuning pelangi, jingga biru. Demi Jokowi. Dan itu fotonya Dumatno itu.
Ada di buku saya. Bayangkan, Bang. Artinya apa? UGM seharusnya membuat syarat itu berdasarkan saintifik. Kenapa sih dilarang kacamata itu? Karena memang ini ada titik-titik kunci muscle, ada gradasi warna yang perlu untuk identifikasi seseorang itu. Jadi makanya pantang dilarang menggunakan kacamata, apalagi di ijazah. Nah, foto ijazahnya Pak Jokowi berkacamata, ya sudah melanggar aturan itu. Oleh karena itu, ya kita kembali ke awal lagi, ujungnya kembali ke awal. Tidak ada foto ijazah berkacamata, apalagi UGM. Jangankan UGM, foto di SIM saja nggak boleh kacamata, foto di KTP nggak boleh berkacamata, foto di paspor nggak boleh berkacamata. Itu bukan hanya sembarang larangan, itu memang saintifik. Di sekitar mata itu sangat dibutuhkan untuk identifikasi, makanya dilarang. Pertanyaannya sekarang, kenapa UGM Anda cuma melarang kacamata hitam saja, kacamata kelabu, kacamata jingga nggak boleh ya gitu. Bahkan kacamata las, kacamata renang juga boleh berarti. Masuk akal menurut Anda ya? Iya. Oke. Terus yang kedua, sebenarnya ini gampang juga ya, selain kacamata itu, fotokopi ijazah berkacamata. Yang kedua, coba UGM punya nggak SK Rektor UGM atau Wakil Rektor? Ya, SK Rektor UGM, Profesor Teuku Jakub. Itu tentu ada. Tahun 1985 yang diklaim Pak Jokowi, dia melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kabupaten Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, ya. Diklaim meskipun tidak ada saksi, cuma satu saksi itu pun mengajukan diri yang diwawancarai oleh sebuah wawancara swasta, TV swasta. Ya. Coba ada tidak dokumen UGM tahun 1985 yang ditandatangani oleh Rektor UGM atau Wakil Rektor atau Pembantu Rektor Pembantu Rektor 1 bidang akademik yang menyatakan penyebaran mahasiswa KKN di kabupaten mana saja. Karena menurut sumber kami tahun 85 UGM tidak menyebarkan mahasiswanya di Kabupaten Boyolali. Kalau KKN-nya fiktif, ijazahnya foto ijazahnya berkacamata, skripsinya tanpa tanda tangan penguji skripsi, Times New Roman, tulisannya Times New Roman, dan diklaim oleh Dirtipidum itu produk dari handpress dan letterpress. Hei publik, ya itulah, jangan salahkan kami, apalagi diintimidasi, proses hukum, tersangka, mana? Sidang, mana? yang ngomong harus malah buron. Sementara Sylvester yang ngomong juga sembunyi sekarang. Bentar Bang, coba ditampilkan, kenapa kami ragu kepada Laboratorium Forensik Polri? Coba yang di flash di saya, ya saya nggak mau personal. Ya enggak seperti kubu Jokowi personal. Ini foto apa lagi? Enggak, yang di flash di saya Bang. Yang mana? Yang seperti apa? Ada nggak di flash di saya foto? 4 foto itu. 4 foto, oke. Kenapa saya ragu menyaksikan? Ya karena memang saya punya pengalaman dengan kepolisian. Khususnya pada polisi-polisi bobrok seperti Tito Karnavian. Ini sebelumnya yang nomor 1, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, Christopher Harimanrianto. Ya memang mereka merekayasa kebiasaan kepolisian. Makanya Bang Rasman suruh Tito Karnavian melaporkan saya. Ini suruh, ayo Bang, lumayan dapat itu fee-nya itu ya kan. Nah ini itu mantan Kapolri, pelaku rekayasa ini. Pak Prabowo Subianto, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, Christopher Harimanrianto. Yang mereka pakai cuma ini, Redshop sama Freemake. Coba, bagaimana saya bisa percaya hasil forensik Polri terkait ijazah Jokowi?
Ini maksud terkait kasus Jessica Wongso, Jessica. kopi sianida. Mereka merekayasa. Makanya Bang Rasman suruh Krisnamurti, Tito Karnavian melaporkan saya. Pencemaran nama baik atau apa, terserah. Free Make, Iredsoft. Di sidang PK, dia bilang ini ahlinya ini menipu juga hakim. Metadata salah ketik. Metadata itu nggak diketik, tapi salah ketik. Metadata itu screenshot, tapi salah ketik. Ribuan frame hilang dari CCTV 17, 50 frame hilang dari video CCTV 7, 100 frame hilang dari video CCTV 9, dibilang semua salah ketik. Dan mereka cuma pakai ini, Iredsoft. Tito Karnavian jadi apa? Jadi Kapolri. Dan dia sekarang menerima karmanya. Sekarang gelar perkara khusus kode etik. Menjelungkuhi Kompol Anggraini Putri. Sekarang etik berat, dia sedang menuai karmanya. Oke, tapi kita nggak fair kalau nggak ada orangnya. lanjut. Jadi kita next. Biar tahu Pak Prabowo, ini akan saya kasih buku ini untuk Anda. Pak Prabowo Subianto, pelanggaran HAM. 20 tahun di penjara. Divonis 8 tahun penjara. Kemana kalian, hai pengacara? Kemana kalian? Lanjut, berikutnya. Nah ini isinya semua buku saya. Semua ini saya terangkan semua. Semua. Saya terangkan ini. Ini soal dalam kasus Jessica semua nih? Iya, saya akan serahkan langsung kepada Kompolnas, Komnas HAM, DPR, Prabowo Subianto. Siapa lagi? Yang intinya bahwa ada manipulasi CCTV. Iya, dikabur-kaburkan. Sehingga tercipta karangan, narasi rekayasa. Cuma pakai Free Make dan Iredsoft. Makanya saya bilang laporkan saya. Sudah saya tunggu Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk melaporkan saya. Kapan? Oke. Lanjut. Begitu juga ini. Sama fondasinya ya ilmiah. Tapi ini kami mau dibungkam. Terus lanjut. Ya ini isinya. Ini soal ijazah Ini Pak daftar Jokowi. isinya. Ijazah Pak Jokowi. Iya, tentang ijazah Jokowi yang kami analisa. Mana fitnahnya, Bang Ade Darmawan? Coba itu baca daftar isinya. Mana fitnahnya? Anda buat semua ini penelitian Anda sendiri. Iya, penelitian. Dan ini metodenya metode sederhana. Hampir 1000 halaman ini ya. Sekitar 700-an. Oke. Nah ini, mana yang kami lakukan kan cuma memenuhi rasa ingin tahu kami, nggak boleh ya? Mana fitnahnya ini coba? Mulai bab 1 sampai bab 11. Mana Bentar, fitnahnya? ini kapan Anda kerjakan, berapa lama? Saya kerjakan sejak awal tahun. 2025? Kalau punyanya tadi yang Jessica Wongso itu saya kumpulkan sejak 2 tahun lalu. Anda waktu itu ahli kan waktu itu? Iya, 2 Oke. tahun lalu saya kumpulkan. Ya. Kalau ini sejak awal Awal tahun. 2025 sampai Sekarang, masih terus Anda lakukan? baru-baru ini sekitar 2 minggu lalu selesai. Baru selesai, makanya baru Anda sampaikan ini. Ini belum pernah disampaikan kan? Dan ini ya sederhana. Semua orang tahu, di semester 5 juga tahu ini. Nggak perlu kuliah apapun. Semester 5 juga tahu. Jadi mana fitnahnya mana? Mana penghasutan kami di sini? Kalian pengacara ingin membungkam apa? Harusnya kalian glorifikasi pernyataan pendapat. Slow, nanti stroke. Ya lu yang Slow. Lu yang Kalau Enggak, ngomong enggak. slow. Oke. Ada yang ingin disampaikan di sini? Oke, saya mau menanggapi sedikit yang tadi rekan dari Enggak, soal ini. Enggak, yang rekan Sentana dulu tadi. Oke. Yang Soal ini kacamata. nggak ada komentar. Kacamata dulu. Nanti saya komentar juga. Oke. Jadi lebih kurang memang yang Anda lihat memang betul. Jadi penyidik itu menyita hampir 500 sekian barang bukti dari UGM. Kenapa? Dia sita hampir beberapa ijazah, ya, ratusan ijazah, termasuk ratusan pengesahan skripsi dan juga skripsi. Dari tidak hanya kehutanan, kalau dulu kan waktu mabes hanya kehutanan dibandingkan. Sekarang dibandingkan juga dengan fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik di tahun yang sama untuk dicek apakah ini identik atau tidak identik. Ya.
untuk membuktikan apakah palsu atau tidak. Jadi ini lebih dikembangkan untuk lebih menguatkan kesahihan dari pemeriksaan. Kedua, salah satu SK tahun 84 yang disampaikan di situ, saya sudah baca SK itu justru memang saat itu Pak Rektor memberikan kewenangan untuk memfoto ijazah dengan kacamata. Termasuk juga ada persyaratan menggunakan materai. Jadi memang saat itu rektornya cukup unik ya. Tidak hanya soal kacamata, materai pun tidak biasa loh. Tapi memang itu ada SK-nya yang mendasari saat itu. Dan itu sudah disita. Jadi sebenarnya apa yang dipertanyakan itu nanti akan mempertegas apa situasi yang terjadi 40 tahun yang lalu. Saya sebenarnya kasihan dengan Pak Dekan, Pak Sigit ya. Karena Pak Sigit ini kan juga baru jadi dekan. Dia harus menjelaskan 40 tahun yang lalu. Boleh dibilang mungkin dia masih SMP atau SMA. Dia mencari dokumen dan kebetulan karena kehutanan itu jumlah mahasiswa sedikit, beda dengan hukum ekonomi, akhirnya setelah dia kumpulkan semua dokumennya lengkap dan sekarang sudah disita oleh penyidikan. Jadi memang sebenarnya kalau buat ini clear, sebenarnya Bang Rismon, Bang Roy bisa melihat juga bukti-bukti itu ya di penyidikan. Jadi terang benderang. Nah, terkait dengan buku sebenarnya kembali lagi Bang Rismon. Terkait dengan buku nanti kita lanjutkan selepas jeda, kami akan segera kembali saat lagi.